kita berjumpa dalam Sapaan Sahabat pada kali ini. Sahabat sekalian, siapakah di antara kita yang suka menderita? Siapa yang suka sakit? Saya yakin jawabannya tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya dipenuhi oleh rasa sakit. Baik sakit fisik, sakit mental, sakit hati, psikis, ya. Karena rasanya tidak menyenangkan. Orang bahkan berlomba untuk menghindari sakit. Untuk sebisa mungkin tidak mengalami, tidak merasakan sakit tadi. Tetapi apakah itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Mengapa? Karena sakit adalah bagian dari proses kehidupan manusia yang sangat wajar, yang sangat umum. Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa tanpa ada rasa sakit, manusia tidak pernah bisa menyadari dirinya adalah ciptaan Tuhan yang utuh. Jika yang kita rasakan adalah segala hal yang baik, kita tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ada bagian dari diri kita yang menghindari, yang menyangkal apa yang tidak berkenan. Dan apa yang tidak berkenan itu padahal yang justru seringkali melatih kita, membentuk kita menjadi manusia yang mampu menghadapi, yang mampu menjalani, yang menyadari bahwa kita mampu. Tentu mampu ini tidak hanya berdiri sendiri. Mampu ini juga jelas beserta dengan Allah. Karena Allah yang memberikan kita kemampuan. Tetapi jika kita berusaha untuk menghindari rasa sakit, maka kita tidak menyadari akan apa yang Allah bisa berikan kepada kita. Apa yang ada dalam diri kita yang mampu menghadapi, yang mampu membuat kita menyadari, saya ternyata bisa kuat. Saya ternyata orang yang lebih baik dari yang saya duga. Saya adalah orang yang lebih kuat dari apa yang saya bayangkan. Sebagian orang berusaha supaya orang lain yang menyembuhkan lukanya, ya, menghilangkan sakitnya. Dia bercerita ke sana, dia bercerita ke sini dengan harapan orang-orang lain ini mampu untuk menghibur dirinya, memberikan kekuatan bagi dia, segala hal. Tetapi tentu tidak mungkin ada yang bisa menghilangkan sakit yang kita rasakan jika bukan dari Tuhan dan bukan dari diri kita. Semakin kita melarikan diri dari kenyataan, semakin kita melarikan diri dari rasa sakit atau menghindari rasa sakit, maka kita semakin tidak siap untuk bisa berjalan, menapaki kehidupan yang utuh, saudara. Hal yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah, berbahagialah orang yang kemudian mengalami rasa sakit tadi, yang harus menderita tadi. Karena dengan demikian maka kita bisa menyadari bahwa kita punya Allah yang menghibur diri kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan dengan merasakan sakit tadi, dengan merasakan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, maka kita juga bisa menghibur dan menguatkan orang-orang lain yang juga merasakan sakit. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus ketiga. Nah, saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, berhentilah membawa sakit kita kemana-mana dan mengharapkan agar orang lain yang bisa menghilangkannya, menutupinya, atau menyembuhkannya. Saya punya seorang sahabat yang menyaksikan sendiri ibunya bunuh diri. Dia tidak melihat prosesnya, tapi dia yang menemukannya. Dan itu menjadi satu luka, sakit hati, trauma yang begitu besar dalam hidupnya. Cita-cita dia adalah menjadi berkat bagi semua orang atau bagi sebanyak mungkin orang. Dan dia merasakan dengan apa yang dia alami, sulit bagi dia bisa jadi berkat. Dan alih-alih mengharapkan hiburan dari orang lain, dia menyadari, saya harus menghadapi masalah ini. Saya harus menghadapi rasa sakit saya. Saya tidak bisa mengharapkan orang lain yang menyembuhkan saya. Dia mengalami mimpi buruk berhari-hari, berbulan-bulan. Dia mengalami kejatuhan mental. Dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tetapi dia tahu dia mesti menjalani. Dia harus menghadapi ini. Karena dengan demikian dia bisa merasakan anugerah Tuhan. Hadir hidup. Memberikan kekuatan buat dia. Dia adalah seorang konselor, sahabat sekalian.
Dia harus memberhentikan jadwalnya sementara saat dia mesti menghadapi rasa sakit yang dia alami. Ada resiko, ada banyak hal yang kadang mesti dikorbankan. Tapi saat 1 tahun, 2 tahun dia jalani, dia lalui, ya, memberikan satu hadiah besar dalam hidupnya. Sesuatu yang mungkin dia tidak pernah temukan jika dia tidak mengalaminya. Dan itu yang membuat dia semakin dekat pada Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan. Dan dia semakin bisa memahami pasien-pasiennya. Orang-orang yang memohon bantuan daripada dia. Mengapa? Karena dia pernah mengalaminya sendiri. Satu yang sangat berat. Dan itu membuat dia menyadari, aku adalah manusia yang utuh. Karena aku merasakan sakit itu. Dan aku menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Terus kalian, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah punya rasa sakit. Tapi banyak orang yang menyimpan sakit yang pernah mereka alami. Banyak orang berusaha menghindari sakit itu. Saya mau katakan kepada sahabat sekalian pada hari ini, kalau kita punya sakit, hadapilah bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi marilah kita menjalaninya, berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dia dan kita yang bisa menyembuhkan itu bersama-sama, yang bisa memulihkan itu bersama-sama. Bukan orang lain. Kita hanya membuang waktu jika kita mengharapkan orang lain yang mengisinya, menyembuhkan diri kita. Biarlah kita berproses bersama dengan Tuhan. Dan kalau sahabat takut akan rasa sakit, maka berhentilah takut. Karena dalam ketakutan tidak akan ada kasih. Dan kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Istri saya dulu takut disuntik. Lalu kemudian saat hamil, karena dia mesti kontrol terus, dia harus sering disuntik. Lama-lama sakitnya tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi momok bagi dia. Begitu pula dengan kehidupan. Semakin kita menghadapi rasa sakit kita akan terbiasa dan kita akan semakin kuat. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha penyembuh, Tuhan yang maha penghibur, Tuhan yang maha menguatkan kita. Selamat berjalan di dalam kehidupan kita yang harus dilalui dengan sakit. Karena di situ ada kasih yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian.